Aman suaranya? Aman. Aman, oke. Siap. Apa kabar, bro? Baik, bro. Diam aja lihat pasti. Ini Udah 3. Udah mulai live. Oke. Gua udah 3 mingguan nih di rumah aja nih. Sama. Gue keluar cuma buat belanja doang sih. Terus gue agak kaget gitu, tiap kali gue keluar belanja, orang rame di luar ya. Oh iya ya? Iya. Masih macet nggak sih bener jalanan? Gua udah lama banget gua nggak keluar rumah. Jalanan Ada tuh 2 kalau minggu bener-bener nggak keluar gua. jalanan kalau sentral Jakarta tuh ya kayak inilah, kayak Jakarta Minggu sore tuh nggak sih? Oh gitu. Jadi nggak Masih seperti itu macet-macet juga. dikit gitu lah ya. Iya, makanya kayak heran gue. Siap bro. Jadi full working from home atau masih ada beberapa yang masuk? Enggak, working from home semua lah. Kalau kayak gini nggak usah ngambil resiko sih, gue nggak usah. Box to box juga dari rumah semua. Dari rumah semua. Mantap. Gitu. Ya ini kita ini aja bro, Jumat malam ngobrol-ngobrol santai aja. Siap. Yoi, jadi buat inilah selingan lah daripada kita bete di rumah aja kan. Kita sedikit lah ngomong tentang gitu. Iya. Jadi mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, gue perkenalan dulu kali ya. Biasanya kan lo tahu gue sebagai Deep Tech, gue sekarang sebagai pemimpin ID nih bro. Ya. Ya, jadi pemimpin ID itu adalah kita menyebut kita sendiri adalah pusat pendidikan dan pengembangan kepemimpinan di Indonesia melalui pengembangan ekosistem kepemimpinan, gitu bro. Yes. Jadi konkretnya gimana? Kita bikin framework, kita juga bikin modul-modul kajian, dan nantinya itu kita sebarin melalui media kita juga bikin bootcamp tentang kepemimpinan gitu. Tapi intinya adalah kita bikin program, kita bukan hanya providing training, tapi kita juga bikin program gimana caranya supaya orang ini bisa menjadi pemimpin. Gitu sih bro. Siap. Karena sekarang COVID-19, jadi akhirnya kan banyak banget program kita yang harusnya offline pending gitu. Mungkin lo ngerasain juga kan? Diasumsi mungkin event-event offline lo banyak yang harus ke pending gitu. Nah, jadi kita sekarang pengen belajar kepemimpinan dari krisis gitu. Pasti krisis itu 2 hal kan, pasti ada opportunity dan pasti ada challenge. Kita pengen ngulik lagi nih benernya dari krisis Moroles kita akan ke sana. Nah, sebelumnya kita juga pernah ngomongin ini dari sisi bisnis, dari sisi kerelawanan gitu. Nah, hari ini gue pengen specifically ngelihatnya dari sisi media, karena emang lo orang media dan lo juga cukup vokal di sosial media gitu kan. Gue pengen tahu sih sudut pandang lo tentang krisis COVID-19 ini gitu. Oke. Gitu bro. Siap. Ya. Kita mulai aja nih men. Gue kan sebagai media gitu. Ini bener ini enggak. WhatsApp keluarga, informasi yang mana yang hoax tuh gue masih bisa filter gitu. Tapi di kondisi yang kayak sekarang itu asimetris informasinya itu kerasa banget gitu. Bahkan di dalam ada kadang-kadang informasinya beda-beda gitu. Nah, gimana berarti saat kayak gini? Bandingin ya kayak kalau kita di tahun politik kan kita kira-kira kita punya acuan informasi mana yang kira-kira benar, mana yang nggak benar gitu ya. Menurut gue jadi satu problem utama soal arus informasi, soal COVID-19, soal coronavirus ini adalah rasa nggak ada satu orang pun yang tahu di awal-awalnya sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Nah, itu dia tuh. Para ahli biologis, epidemiologis dan lain sebagainya juga awal-awal ya kalau kita lihat mungkin rekan-rekan kan ini kira-kira gimana sih gitu. Apalagi kalau menurut gua agak sedikit diptaan dari para pejabat publik kita yang menurut gua awalnya agak denial ya gitu. Enggak gitu ya bro ya. Iya. Cuman kalau kita melihat apa yang udah kejadian di negara lain, sebenarnya kita kan udah bisa mengantisipasi gitu. Begitu itu udah nyampe ke negara-negara tetangga kita, menurut gue di satu sih kita harusnya udah siap siaga gitu ya.
udah harus udah harus mengambil kuda-kuda kira-kira apa yang dia gitu udah ada di mana di Singapura. Salah satu kalau di Asia Tenggara ya di gitu. Misal mau dibilang kayaknya ada banyak informasi gitu, men. Jadi emang nggak tuh selalu berbaik sangka gitu dengan apa yang dilakukan. Iya, terlalu Akan nggak ada pemerintah rakyat lebih awal, gue rasa terlambat antisipasi aja sih, gitu. Itu sudah dilayangkan oleh anggota masyarakat kan. Itu kita lihat ada teman-teman yang bikin inisiatif awareness-nya untuk ningkatin kesadaran. Wajar kalau awal-awal banyak yang bingung juga. Kalau menurut gue gini bro, sekarang kan ini kita lihat nih ada masyarakat yang menolak pemakaman pasien COVID yang meninggal di mana gitu, ada yang lemparin batu, benar-benar segala macam. Jadi kan memang bisa jadi informasi itu nggak nyampe ke mereka kan, gitu. Belum juga apa yang selama ini diomongin atau jadi bahan diskusi di sosial media, di Twitter, Instagram, di Facebook, di media online, itu juga nyampe kepada saudara-saudara kita yang mungkin berada di tempat yang tidak selalu mengakses itu, gitu. Jadi memang blind spot informasinya ini gede banget bro kalau menurut gue, gitu. Sampai sekarang pun kita juga masih ini kan, juga masih belum tahu sepenuhnya gitu kan what's happening sih. Iya, benar. Tapi benernya ini gue lagi mengira-ngira posisi gue sebagai government gitu ya. Apakah memang menurut government masyarakat kita nggak siap buat itu gitu? Makanya akhirnya dia agak ada indikasi ke sana nggak sih bro? Kalau menurut gue masalah untuk membeberkan untuk begitu transparan semuanya, gue rasa ada banyak pertimbangan kenapa itu nggak dilakukan. Dan kalau kita melihat gayanya pemerintah negara kita dari dulu ya, bukan cuma di era sekarang aja, dari dulu memang emang bukan gaya kita kan bro kalau lihat-lihat bahwa semuanya kita beberin. Iya benar. Soalnya gue ngebandingin kayak contohnya di UK gitu kan, si UK PM-nya dia kena corona, tinggal dia ngerekam sendiri tanpa adanya orang di belakang, tinggal ngomong sorry guys gue positif tapi gue masih bisa kerja lewat online gitu. Gue nggak ngebayangin, ya ini nauzubillah min dzalik ya, kalau pemimpin kita ada yang kena gitu bisa ngomongnya sesantai itu. Dan udah sempat dilakukan ya oleh Menhub kita, oleh Pak Budi Karya kan pada waktu beliau itu positif corona kan langsung diumumin kan. Dan kalau nggak salah kayaknya memang Pak Menhub ini kan jadi pejabat publik pertama yang jabatannya teras pula yang diumumkan kan bahwa kena positif corona gitu. Dan menurut gue tingkat meluas itu setelah yang kena di level menteri sih kalau kita lihat gitu. Baru semua orang merasa bahwa oh kalau yang pejabat tinggi negara aja bisa kena apalagi kita gitu. Benar. Kalau menurut itu jadi bikin people alert gitu ya. Iya kan. Tapi kalau masalah soal transparansi, cover up, lalu misalnya denial gitu, ya gimana ya, beda. Gue mau ngeluh juga, mau bilang bahwa harusnya lebih transparan lagi. Memang itu sebuah pilihan yang logis, tapi kalau mau realistis, ya gue bilang itu bukan gaya kita sih. Agak sedih sebenarnya kalau lihat ya. Kita nggak bisa misalnya yang benar-benar kayak gini deh bro, misalnya soal masalah tracing yang positif itu siapa aja, walaupun nggak perlu dibilang namanya ya, tapi kayak dia kemana aja, traveling kemana, dari mana, dia ketemu siapa. Itu di awal-awal nggak dibeberin sama sekali bro. Agak berbeda dengan negara-negara lain gitu, sehingga mereka bisa bikinnya ada klaster mana, ini harus kita isolasi, mana yang ini harus kita isolasi gitu kan. Kalau di kita kan enggak gitu. Sekarang menurut gue tadi sore angkanya udah 1.900 ya kalau nggak salah ya, gitu semuanya total. Dan tapi benernya kalau gimana? Iya, kalau kayak benernya kalau nggak tidak ada transparannya itu justru bahaya buat kita nggak sih bro? Kalau gue ngelihat dari pandemi sebelumnya gitu ya, mungkin kalau lo pernah baca dulu di virus Spanyol gitu kan, perbedaan antara yang terbuka di Europe dan yang nggak terbuka di Europe dan yang terbuka di US
itu jauh banget gitu. Jadi akhirnya malah makin banyak orang yang mati gitu kan. Nah, Betul. ya balik lagi gitu. Ini apakah kita harus kayak melakukan budaya kita yang kita itu kayak kalau kata orang Jawa itu namanya ewo pakewo gitu ya, kayak oh ini jangan dulu deh, ntar gimana tanggapan masyarakat dikit-dikit dulu. Tapi at the same time ini nyawa orang bro gitu. Iya, memang harusnya kalau misalnya kita mau optimal, ada menurut gue serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah kita itu menunjukkan salah antisipasi atau terlambat gitu. Kayak misalnya waktu racing concert pertama soal corona, kita ingat sekali tuh di bulan-bulan Januari Februari lah, di bulan Februari tuh kayak malah bikin ada campaign untuk menganjurkan traveling gitu kan, kalau kita ingat. Iya benar, gue ingat banget yang pariwisata itu ya. Gitu, iya kan. Lalu semua di apa namanya agar tetap tenang dan segala macam. Sehingga gue merasa bahwa satu dasar pemikiran yang jadi fondasi ini semua adalah oke, itu berbahaya, itu sudah berdampak ke negara lain, tapi kayaknya itu nggak akan kena ke negara kita deh, gitu. Soalnya cuman itu doang yang menurut gue jadi dasar argumen untuk mengambil tindakan. Ayo, gimana kita mengantisipasi dampak ekonomi ke negara kita setelah adanya wabah COVID gitu, setelah ada pandemi COVID. Karena kalau misalnya merasa bahwa kita mungkin kena juga, yang akan diomongin kan bukan masalah ekonominya bro, gitu. Jadi kayak ada semacam kayak, ya itu bahaya sih di negara lain. Tapi kalau kita kayaknya siap siaga, kita mungkin nggak akan kena dampak dari COVID-nya. Mungkin nanti pengaruh dari turis aja yang turun ke Indonesia gitu karena takut misalnya. Dan itu menurut gue ada sebuah jalan pemikiran yang agak-agak tapi benernya kalau lo ngelihat yang di dunia gitu ya, itu tadi kan kita ngomongin Indonesia, di dunia, di negara lain itu gimana? Maksudnya kebijakan apa yang mereka ambil dan apa yang memorable gitu menurut lo? Terkait COVID-19 gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita nutup-nutupin gitu kan. Kalau yang lain gimana sih? Sebenarnya ada beberapa negara yang memang langsung alert banget, kayak misalnya kayak Singapura lah, walaupun mungkin kalau kita bandingin sama Singapura nggak fair karena dari luas negaranya aja udah jauh berbeda gitu. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana pemerintah Singapura benar-benar memberikan rasa tenang lah dan aman gitu kepada rakyatnya, gue rasa itu udah lebih dari cukup untuk masyarakatnya. Tadi sore gue baru lihat videonya Nation Long kan, baru ngomong lagi dia bahwa dia mau dia pakai bahasanya circuit breaker kan dan lain sebagainya gitu. Itu menurut gue bahkan mereka udah kayak gitu aja, dia mengambil langkah drastis ini kan karena ternyata pertumbuhannya belum kelar gitu. Bayangkan aja mereka yang udah lumayan ketat ya kalau dibandingin sama kita, bahkan itu aja bahkan belum bisa menangani semuanya gitu. Nah, itu kalau di Singapura. Kalau misalnya kayak di negara lain, misalnya kalau di Eropa kayak di Italia atau di Spanyol yang sekarang tertinggi terbesar sedunia ya, di luar dari Cina gitu. Kalau anjuran untuk self karantin tuh udah lama gitu. Dan gue kebetulan punya teman di Itali yang cerita pada waktu itu dikasih pengumumannya, orang itu sebenarnya bukan cuek, cuman kayak ada perasaan, oh iya deh, oke, tapi ntar dulu deh gitu. Jadi masih nongkrong, masih keluar gitu, iya kan, gitu. Iya. Dan bahkan kalau gue dengar malah masih pulang ke kampungnya gitu ya, malah nyebarin virus gitu kan? Iya. Itu juga seperti itu gitu. Ada kalau kita mau bandingin kayak misalnya kayak di Amerika gitu ya, ya cuek bebek juga kan pemerintahnya gitu. Kalau kita lihat pemerintahannya Presiden Trump awal-awal bisa dibandingkan itu statement-statementnya luar biasa ignorant ya kalau bisa dibilang gitu dengan apa kejadian gitu. Iya kan. Tapi kayak misalnya dan apa yang dilakukan itu kan bener-bener menular ke masyarakatnya juga gitu. Ada video viral yang beredar waktu anak-anak muda college para mahasiswa lagi spring break tuh semuanya, terus dia bilang, ya udahlah gue mau party sekarang, gue mau seneng-seneng, kalau gue kena corona ya gue kena corona aja udah gitu, iya kan? Kalau menurut gue, ya gimana bro? Lanjut lagi bro.
Oh enggak, kalau menurut gue yang namanya ignorance itu, kalau di sisi masyarakat tuh menurut gue sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat lumrah. Karena memang mungkin tidak tercerahkan, Hmm, tidak terinformasi dengan baik kan. Nah, di situ kan sebenarnya ya, tugasnya pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya gitu. Walaupun di sisi lain juga ada ketakutan, ini gue ngomong dalam konteks Indonesia ya, gue ketakutan nanti kalau masyarakatnya tahu terlalu banyak, nggak bisa berpikir dengan jernih, malah panik gitu. Jadi kayak semacam mana gitu kan, gimana nih, dan jangan diambil, udah deh berarti gimana kalau misalnya ya parsial aja informasi yang kita lepas gitu. Kalau di UK sendiri gimana bro? Kan lo biasa ngikutin perpolitikan Hmm, UK juga tuh. ya, Nah, ya. mereka ya kita tahu pangerannya kena, perdana Hmm, menterinya kena, ya, menteri ya, kesehatannya kena gitu. ya. Kayaknya mereka babak belur juga gitu. Itu gimana mereka ngatasin ini? Eh, sebenarnya kalau kita lihat kan Inggris ini, UK itu kan punya rasanya sistem jaminan kesehatan yang terbaik di dunia gitu ya, dengan NHS sih. Hmm. Nah, Hmm. kemarin itu sempat ada perdebatan, ya itu anggap aja kalau di Indonesia itu kayak BPJS lah, tapi versi jauh lebih komprehensif lah ya, gitu. Ada Kemarin disclaimer-nya ya. ada, oh enggak, soalnya kalau 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 kita mau bener-bener ngulik NHS-nya Inggris itu gila, itu gokil banget, itu bener-bener sangat sangat mengakomodasi semua masyarakatnya lah, gitu. Ada wacana bahwa kayaknya gimana kalau anggaran buat si jaminan kesehatannya itu dikurangin gitu misalnya. Lalu Hmm. kalau para pekerja-pekerja kesehatan yang migran-migran ini nanti harus kita tinjau kembali izinnya gitu kan, gitu. Nah, Hmm. tapi sekarang setelah krisis corona kayak gini, yang kena udah banyak, yang jadi tumpuan tumpuan perangnya siapa sih sekarang di depan? Ya mereka-mereka ini gitu, pihak-pihak yang tadinya dianggap kebanyakan anggaran gitu. Dan sekarang yang bener-bener itu ngomongin dokter-dokter, ngomongin perawat-perawat, itu berada di gugus paling depan kan. Nah, awalnya kalau Hmm. sekarang menurut gue sih mereka tingkat apa ya, tingkat kepeduliannya lumayan baik ya. Kalau kita lihat juga foto-foto video-video dari UK jalanan pada sepi gitu. Kalau UK kan biasanya orangnya tuh Hmm. suka gitu pulang kerja gitu. Itu apa namanya di banyak tempat. Cuman ya sekarang jadi ini lagi, jadi perdebatan lagi. So ini mau gimana nih? Mau full kita tutup semuanya negaranya, bener-bener mau kita isolasi, mau kita total lockdown atau enggak gitu. Nah, yang itu Hmm. memang belum ada yang ngambil keputusan seperti itu sih, Bro. Tapi tanggapannya orang-orang UK sendiri, mereka nganggap ini serius ya, karena ya sorry kalau gua dulu kan juga di Jerman. Kalau orang-orang Jerman tuh kan Hmm. emang parno banget kan. Dia kalau ada Hmm. apa aja dia pasti paling takut Ya, duluan gitu. ya, ya. First gitu kan. Bahkan kalau Betul, mereka betul. ngeliat orang-orang UK itu mereka suka ngetawain atau suka ngecengin lah gitu kayak ya orang UK lah, Ya, mereka mah nggak peduli kayak gitu-gitu gitu. Nah ya, tapi kalau kayak dengan corona ini mereka peduli juga ya atau sama aja agak lebih nyantai gitu atau mau dibilang lebih nyantai sih nggak juga ya kalau melihat gimana responsnya. Tapi sekarang karena udah lumayan gitu, udah banyak yang meninggal dunia juga, mau nggak mau sih menurut gue lo mau secuek-cueknya, senyantai-nyantainya gitu ya kan. Kalau lihat orang Inggris ini kan apa ya, orang yang selalu berusaha mencari sesuatu yang jenaka, yang menyenangkan di tengah-tengah hari yang iya penuh benar mendung tiap hari gitu kan, ya kan? Kalau gitu kan. benar Ya, benar mereka kan lebih fun oh, gitu lebih take iya it kalau udah kayak gini sih semua orang merenung sih, Bro, kalau menurut gue. oh gitu ya Semua orang semua orang dan apakah iya, itu akan terjadi ke Indonesia ya gue nggak tahu oke orang UK heeh, itu nyantai gitu. Tapi begitu gue nggak orang Indonesia jauh lebih nyantai lagi bro gitu gua, minggu lalu ini 2 minggu lalu heeh. belanja itu di warung kopi masih rame gitu. Apakah suatu saat nanti orang Indonesia itu nunggu dulu kayak UK gitu begitu wah gila ternyata ini beneran ya bro virus banyak yang meninggal gitu baru mereka mikir gitu atau gimana menurut lo? Gue tadi sore gue habis belanja gitu. Gue nih keluar rumah purely cuma buat Eh, belanja doang kan. Itu selama 3 minggu ya. terakhir. Kebetulan gue tinggal di sebuah deket sebuah mall gede di Jaksel gitu. Terus tadi pas gue belanja, gue lihat kayak restoran gitu, coffee shop ya ada aja isinya gitu. Walaupun memang
ada jarak aman gitu ya 1 meter gitu, tapi gue mikir-mikir nih orang kok masih pada nongkrong di sini ya, mereka masih yakin semua hanya akan sehat, ada yang emang ya kalau kena enggak gitu. bahkan gue masih dengar di Indonesia itu orang masih mikir apalagi orang-orang yang maksudnya gue menengah ke bawah gitu ya, mereka bilang udahlah ini penyakitnya orang kaya gitu, gue nggak mungkin kena gitu. Itu masih pikirnya kayak gitu. Jadi apakah karena emang orang-orang semua orang Indonesia itu aware gitu, ini loh kita itu sebanyak ini, yang meninggal sebanyak ini, lo cepetan ke rumah gitu. Iya kan? Karena mungkin juga dampak gara-gara itu gitu. Sebenarnya kalau mau gini, kalau misal untuk memberikan ketenangan, rasa aman, nyaman, semuanya terkendali itu memang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya di negara manapun gitu. Cuman satu hal yang menurutku luput untuk diperhatikan adalah orang tenang itu nggak cukup gitu. Orang merasa merasa aman itu nggak cukup. Bahwa filosofi apa namanya ignorance itu gue sesuatu yang salah sih di era kayak gini gitu. Bahwa kan lo cuman bisa takut sama apa yang lo tahu kan, kalau lo nggak tahu, lo nggak takut gitu kan. Itu menurut gue sebuah prinsip Benar. yang salah banget sih kalau mau diterapkan di era krisis pandemik kayak gini gitu. Dan kalau lo tanya sama gue kira-kira ini akan sampai kayak gimana, gue bisa lihatnya gimana pergulatannya tiap hari kita lihat, eee wacana soal isolasi, karantina wilayah, berbagai peraturan udah dibikin, kemarin juga ada stimulus keuangan, anggaran yang sudah dianggarkan oleh Presiden Jokowi. Gue langkah yang dilakukan sekarang sebenarnya menurut gue sih sudah mengarah yang tepat. Tapi ini sekarang masalah soal kepada kebijakan yang aplikatif. Contoh misalnya gini, soal mudik deh, ini mudik tuh gimana sih ceritanya sih, gitu. Jadi orang tuh boleh pulang kampung apa enggak? Katanya, Nah, benar. Itu kan iya kan? kita kayaknya terbiasa dengan pemerintah kita yang kayak gitu kan, kayak ya kalian nggak boleh pulang kampung tapi boleh dikit-dikit deh gitu. Itu kayak ya terus gua harus apa gitu kan? Karena ini levelnya anjuran ya, menghimbau gitu, itu nggak punya kekuatan apa-apa kan, gitu. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Gue tahu sih ada sebagian orang juga yang udah mengurungkan niatnya untuk nggak mudik emang, gue udah pernah ngobrol beberapa orang gitu. Tapi ada sebagian orang lain yang juga rasanya akan cuek bebek juga. Dan yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kalau nanti nanti mereka boleh mudik, lalu, di kampungnya harus 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 isolasi mandiri 14 hari gitu. Kira-kira mungkin nggak Bro, kalau orang pulang kampung, udah pulang ke keluarganya terus dia nggak kemana-mana ketemu orang lain gitu kan, agak agak sulit dibayangkan gitu ya. Ya nggak mungkin juga sih. Ngapain juga dia pulang kampung tuh mengisolasi 2 minggu gitu kan. Bener. Gue gini, gue berusaha banget untuk berpikir dari sudut pandang pemerintah gitu ya. Karena gue tahu, jadi mereka tuh emang nggak gampang gitu kan, mau ngambil langkah ini resikonya Jelas. mau ngambil langkah itu resikonya ini gitu. Cuman, kan ini sebenarnya adalah mau mengambil keputusan yang memang udah pasti nggak enak nih, tapi ada resikonya. Nah, gue tuh lagi berusaha untuk berusaha untuk menimbang-nimbang, kira-kira resiko apa sih yang diambil oleh pemerintah kita dengan kebijakannya sejauh ini yang levelnya ya anjuran dan himbauan ini gitu. Apakah mungkin memang, resiko yang kita ambil di sekarang ini dengan membiarkan pergerakan orang tetap, terbuka dan bebas kita, gitu. Nah itu menurut gue, ini penuh dengan kalkulasi dalam kepala gue, ini apa iya ya gitu. Kalau gua sih ini nggak tahu ya, ini persepsi gua sendiri ya. Kekhawatiran gua itu banyak kebijakan itu yang masih mikirin politis gitu sih, Bro. Jadi takutnya misalnya Jokowi ngambil A gitu, dia dan timnya gitu ya, takut dihajar sama oposisi, mungkin ya. Jadi akhirnya apa ya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu bukan kebijakan yang terbaik gitu. Jadinya ya kebijakan yang aman gitu. Kekhawatiran gua sih ke situ gitu.
Kalau misalnya dampaknya kepada ekonomi, gue bukan ekonom tentu saja, tapi gue udah ngobrol dengan beberapa orang, termasuk juga kemarin gue sempat bikin sesi kayak gini sama Bang Faisal Basri gitu, bilang bahwa, yang namanya ekonomi pasti akan bisa dipulihkan gitu ya, walaupun mungkin nggak akan secepat itu. Tapi gimana nih dengan keselamatan warga negara gitu. Again kalau menurut gue ini benar-benar jadi discretion-nya para pengambil keputusan. Sih seperti itu gitu. Nah, kalau masalah soal real politik ya, masalah soal pihak berkuasa, pihak oposisi, di era kayak gini gue merasa bahwa harusnya ini ya, apa namanya, harusnya ini kita harus mengenyampingkan dulu sejenak ini ya soal perbedaan warna ini harus kita Benar, pinggirin dulu. Ini kan sekarang benar, benar, benar. apa namanya, ini kan sekarang adalah soal ini kita berada dalam perang nih, dalam perang dengan musuh yang tidak kelihatan gitu. Kalau gue Iya. mau ngutip omongannya Menhan kita Pak Prabowo bahwa saya musuh yang nggak kelihatan saya belum pernah gitu kan. Nah ini kan memang jadi sebuah pengalaman baru bagi banyak orang. Gue lupa dari siapa beberapa hari lalu yang bilang bahwa gue pikir perang ada lawannya satu gitu kan. Nah, benar, benar. Kayak kita Kayak dulu misalnya merdeka gitu ya, lawan bola gitu. Belanda. Iya benar. Bonek sama nyatu waktu Indonesia lawan Malaysia gitu. Betul. Nah, cuman ternyata enggak. Kenapa? Karena ya kayak gitu, bro. Ini lawannya nggak kelihatan nih, gitu kan. Siapa nih? Kita nih lawannya dua menurut gue. Lawannya satu virus COVID-19 ini sama mau waktu sih, bro. Gitu. Dan sebenarnya yang lebih bikin cemas dan mengerikan lagi, gue nggak tahu kalau buat gue pribadi, lingkaran sosial yang terkena langsung sama corona ini makin lama makin kecil dan makin deket ke gue, bro. Bener, sama bro, itu sama banget, itu sama banget. Gue juga, makin lama makin deket, tahu-tahu udah tetangga aja gitu. Total stranger, ya ada kenalannya temen, lalu saudaranya temen, lalu tiba-tiba makin dekat gitu, itu makin dekat ke kita gitu, lingkaran sosial, kita merasa bahwa gila, ini beneran gitu kan. Pertanyaan adalah apakah harus kayak gitu dulu, baru kita semua bener-bener cemas dan bener-bener harus baru kayak gitu, baru setelah sedekat itu kepada kita gitu. Nggak banyak orang yang mikir kayak gitu sih bro, nggak yang di posisi kita gitu loh, masih mungkin dia, jadi mereka ya masih ya udah nyantai aja, nggak ada ini gitu, nggak kelihatan kayak lo tadi bilang gitu kan. Iya. Dan satu hal lagi juga yang sebenarnya pengen gue sorotin adalah soal kalau misalnya let's say para pekerja kerah putih gitu ya, atau pekerja urban kelas menengah itu bisa kerja work from home gitu, kayak kita dari rumah pakai laptop dan lain sebagainya, gimana dengan sektor pekerja informal gitu, atau pekerja harian gitu. Nah, menurut gue kan orang yang sangat percaya sama konsep negara gitu, bro ya, sama konsep republik gitu. Kalau banyak orang yang merasa bahwa kalau gue tuh orang yang sangat percaya bahwa negara tuh harus melindungi rakyatnya gitu. Nah, buat gue di sinilah pentingnya hadir pranegara gitu. Bahwa kalau misalnya para pekerja sektor rentan yang perlu dilindungi, ya ayo kita lindungi gitu. Nah, kemarin kalau kita lihat anggarannya pemerintah yang akan dikucurkan yang bener-bener ratusan jumlahnya itu, ya kita lihat nanti apakah aplikasinya bener-bener bisa jadi jaring pengaman buat mereka. Gue sih paham banget bro, gini misalnya nih, gue pengemudi ojek online misalnya, gue tahu ada bahaya corona gitu ya, ada bahaya covid, tapi kalau gue nggak keluar, gue gimana bro gitu, gimana keluarga gue berusaha untuk mengerti pola pikirnya gitu. Nah, disinilah menurut gue peran negara harusnya muncul gitu untuk melindungi mereka yang memang perlu dilindungi gitu. Benar. Ya kita ya mudah-mudahan sih itu bisa benar-benar cepat berubah ya. Cuma kalau kita ngelihat pemerintah, kita hanya bisa bilang seharusnya kayak gitu, seharusnya kayak gini gitu kan. Kita masuk ke lingkaran yang bisa kita rubah dari diri kita sendiri gitu bro. Kita itu seharusnya di saat yang seperti ini itu harusnya seperti apa sih, terutama tentang penyebaran berita. Ini jujur ya, gue itu udah males dengar berita tentang corona gitu bro. Jadi gue udah nggak mau nonton TV, nggak mau baca-baca tentang corona, kecuali malam gitu ya. Malam gue kondisi sekarang kayak gini, kayak gitu. Nah, harusnya kita sebagai people society gitu ya, kita sebagai civil society gitu, kita harus malah menyebarkan informasi ataukah
agak direm deh gitu. Menurut lo gimana? Sebenarnya kalau informasi yang tepat dan akurat itu selalu harus disebarkan ke semua pihak gitu. Gua nggak percaya Hmm. sama kebenaran yang harus diirit-irit gitu keluarnya. Itu enggak. Cuman yang jadi Hmm. concern sekarang adalah banyak juga info-info yang dan itu berseliweran kemana-mana gitu. Tadi bahkan sebelum broadcast ini, gue barusan ditunjukin ada orang ngirim video katanya nunjukin bahwa kalau nyumpel bawang putih di hidung bisa buat filter corona. Menurut gue gila kan. Iya. dan dan itu masih banyak lagi bro. Kalau ini kayaknya permasalahan kita Betul. semua. Kalau di grup keluarga itu pasti aneh-aneh tuh. Ada aja. Bener, bener. Ada yang Betul, ngiatin ke betul. agama lah, ada yang Betul. mengaitkan ke satu suku gitu kan. Oh ini udah Betul. direncanakan, udah di plan, udah apa gitu kan. Bener. Itu Bener, bener, bener. jujur itu bikin stres ya. Betul. Nah, menurut gue, informasi. Jadi kan era di mana informasi begitu berseliweran bebas kayak sekarang, sebenarnya yang lebih berharga itu bukan apa isi informasinya, tapi siapa yang ngasih informasinya. Makanya tingkat kepercayaan kepada sumber informasi itu penting banget, gitu. Kalau misalnya lo percaya sama media A nulis sesuatu karena lo tahu sebelumnya dia mengabarkan yang benar, kalau kayak gitu kan, misalnya. Nah, Hmm. menurut gue yang bahaya adalah pada waktu pemerintah mengeluarkan informasi, lalu masyarakat nggak serta-merta langsung percaya karena mungkin ada tingkat akurasi yang meleset di sana dan lain sebagainya. Buat gue itu bahaya, Bro. Hmm. Kenapa? Karena harusnya pemegang apa ya, yang bisa ngasih informasi paling komprehensif itu harusnya pihak yang punya authority, dan itu diseimbangkan dengan media massa gitu kan. Jadi benar-benar ada check and balance-nya gitu. Hmm. Iya kan? Ya, ya, Nah, ya. akan jadi problem yang besar ketika pihak yang punya authority memberikan informasi yang nggak langsung bisa dipercaya gitu. Itu buat gue Nah, problematik iya ya. banget. Akhirnya jadi isu kan, jadi kasak kusuk gitu. Betul, 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 betul. Dan itu yang terjadi sekarang kan, Bro. Hmm. Jadi menurut gue sih kalau kayak gini lah keadaannya, yang harus benar-benar bikin tingkat kepercayaan itu meningkat kembali, ya gitu. Nah, makanya ayolah Hmm. gue sih menyarankan kepada government kita, kepada pemerintah Republik Indonesia gitu, ya kembalikan tingkat kepercayaan masyarakat ini, jangan ngeluarin statement aneh-aneh lah gitu. Jadi menurut gue ini penting nih buat kita semua Bener. dalam satu barisan ini penting gitu sekarang. Iya, iya. Berarti tadi kalau gue summarize dari seandainya lo ada berita gitu ya, dan menurut lo ini berita ini tuh Hmm, udah bener, tapi hmm, si entah ini belum ngerilis gitu. Contohnya kayak dulu deh, kayaknya udah semua orang hampir semua tahu kalau kita itu udah ada positif corona gitu. Tapi kan pemerintah ini nggak ngerilis kan datanya kalau kita itu ada yang positif. Gitu. Nah, lo sebagai media, lo itu lebih kayak udahlah ini kelamaan, ini demi bangsa dan negara gitu, udah gue sebar aja beritanya. Atau lo lebih kayak yang ya udah deh, tunggu dulu deh gitu, tunggu pemerintah aja. Gitu. Yang jadi pertanyaan gini, Bro. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin soal penderita yang positif misalnya, pasien yang positif, Hmm. pihak yang punya authority untuk bilang itu positif siapa gitu? Itu kan bukan media Hmm. yang punya hak gitu. Apakah media punya Ya. akses kepada alat pengecekan atau kepada rumah sakit? Kan nggak juga. Uh, Menurut gue tetap harus kepada sumber informasi yang punya authority untuk nyampe informasi. Ya itu adalah ya dalam hal Hmm. ini pasti pasti government gitu, pasti pemerintah. Makanya menurut gue sih selalu menekankan ya let's be more transparent gitu, biar lebih accountable, biar apa namanya kita semua juga bisa sama-sama mikir dan sama-sama mikir dan bantu gitu. Kalau misal tadi lo Hmm. bilang ada banyak banget selama 1 bulan. Gila lo kalau mikir-mikir Maret nih kan lama banget ya bro ya. Udah kayak 6 bulan gitu nggak Iya, sih iya. rasanya lama banget kan. Bener. gue bentar lagi udah jadi stupa, gue udah nggak bisa Ya. gerak-gerak di rumah. Ada beberapa peristiwa dari berwenang di awalnya gitu. Gue kayaknya nggak mau secara spesifik bilang yang mana, tapi misalnya ada yang menyangkut soal tenaga kesehatan misalnya, yang pada akhirnya keluar tuh beritanya gitu keluar Hmm. beritanya. Nah, menurut gue yang kayak gini-gini ini kan justru membuat publik jadi bertanya-tanya gitu. Kok ternyata ada kayak gitu kok kita nggak tahu, kok nggak ada keterangannya sih gitu dari government, kok nggak ada sih gitu. Nah, itu sih menurut gue Iya. uh,
Iya, kalau selama bulan Maret kemarin mungkin gitu fase adaptasi gimana cara kita menanggulangi, ini udah masuk bulan lebih baik lagi lah, Bro, gitu Oke 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 oke. gitu. Oke, balik lagi yang tadi, peran kita sebagai civil society tadi, Bro. Tadi kan gue nanyain apakah kita harus menyebarkan atau enggak gitu kan. Lo tadi bilang kalau misalnya itu benar disebarkan aja gitu. Nah, gue sekarang menanyakan lagi nih, apakah karena kan gue ngelihat ya sebenarnya katanya obat yang paling mujarab dari semua penyakit COVID ini adalah immunity gitu kan. Dan immunity itu terjadi kalau lo itu happy gitu. Nah, jadi apakah instead of kita hanya nge-share sesuatu yang real, tapi beberapa hari ini kan ada movement Until Tomorrow tuh, kelucuannya dia lah, mukanya dia yang dulu lucu, tapi kan at least kita ketawa gitu kan. Apakah lebih baik kita mau ini terus, ya udahlah kita ngomongin yang lain deh, yang penting kita happy. Gue kalau kita mau ngomongin hal yang lain, agak biar ada variasi, itu hal yang bagus gitu ya, biar kita nggak suntuk juga gitu, biar sendiri sih kan kalau di rumah gitu kan, stres mikirin ini gitu. Tapi di sisi lain, gue rasa sih tingkat kewaspadaan kita juga nggak boleh turun sih, Bro. Menurut gue kita bisa kok tetap apa ya, bisa berbahaya. Tapi kalau nanti terlalu nyantai, Bro, ya kayak yang tadi gue lihat pas gue keluar gitu, orang nongkrong kan, orang ngopi, nyantai kayak nggak ada apa-apa. Kalau terlalu santai gitu jadinya ya. Iya, gitu. Oke, berarti emang harus diimbangin lah ya. Jadi antara yang kita nyebar informasi yang benar supaya people tetap alert, tapi at the same time juga kita ya udahlah kita coba menikmati hidup baru kita sekarang gitu kan. Karena ini juga menarik sih. Gue banyak ada beberapa artikel yang sekarang udah mulai sih kehidupan kita after corona gitu kan. Pasti ada banyak yang berubah. Iya kan? Startup misalnya startup company banyak yang berubah. Orang-orang yang sebelumnya terus gara-gara ini mereka akhirnya mau nggak mau jadi entrepreneur dan akhirnya mereka melanjutkan jadi entrepreneur gitu kan. Jadi ya menarik sih untuk supaya tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya gitu kan. Menurut lo gimana, Bro? Apakah itu emang benar-benar akan merubah budaya kita, terutama orang Indonesia dan budaya orang di dunia gitu, gara-gara corona ini, atau ya kita akan ngelanjutin lagi aja hidup yang sebelum ada corona ini gitu? Kalau bener-bener mengubah perilaku atau gaya hidup itu harus bener-bener lihat entar ya, gimana udah banyak banget sih orang yang nulis kayak misalnya, at least gue udah baca 2 tulisan Yuval Harari di 2 media yang berbeda gitu soal ini gitu. Terus kalau misalnya yang lebih ekstrim dari Martin Suryajaya gitu dari perspektif yang sama sekali berseberangan soal apa yang kejadian gitu. Nah, kalau menurut gue akan ada tindakan-tindakan yang mungkin kita baru sadar setelah kita harusnya email itu kayak zaman dulu gitu kan. Harusnya email aja nih nggak usah meeting gitu. Nah, kalau sekarang mungkin meeting pun ya kalau misalnya nggak untuk tanda tangan basah, tanda tangan itu menurut gue bisa via telepon. Itu hanya contoh kecil aja sih dari apa yang menurut gue akan mengubah pandangan banyak orang. Cuman yang lebih penting lagi adalah abis ini take health itu for granted gitu. Nggak ada orang yang akan mengambil yang menganggap yang namanya kesehatan, tenaga medis, rumah sakit bukan sesuatu yang harus nggak penting dipikirin dan dikurangin lagi. Ya, ini penting banget man. Sekarang nih membuka mata banyak orang lah gitu. Biar Mas Panji nih, dia bilang, Pange pulang udah malam. Komen. Lupa nih, gue ada video conference lagi soal abis ini. Oh gitu. 45 menit. Mungkin kita sambil kita tutup ya, Bro. Bagi ke topik utama kita kan acara ini kita pengen belajar bagaimana cara memimpin dalam krisis gitu kan. Nah, sebagai penutup nih, menurut lo apa sih kunci memimpin dalam krisis, terutama dengan kondisi kita sekarang ya? Apa yang lo pelajarin, Bro? Yang namanya krisis itu kan sesuatu yang kadang-kadang lo nggak bisa kabur dari situ gitu ya. Kalau misalnya kayak sekarang ini kan bener-bener kondisi yang harus lo terima aja. Cuman kayak tadi bilang di awal, buat gue krisis bukan sekedar menghadirkan tantangan, tapi juga menghadirkan peluang sih. Dan itu yang gue pelajarin dari semua krisis yang terjadi gitu selama ini.
gue hidup di Indonesia, gue sudah pas kecil tuh kan misalnya 899 misalnya. Udah gitu, Ya, gue inget banget tuh 98. iya kan, 899, lalu soal masalah terorisme dan lain sebagainya, lalu apa namanya waktu kita kemarin krisis politik juga menurutku tuh lumayan mencekam, gitu kan. Itu menurut gue selalu ada hal-hal baru yang mungkin dan itu yang harus kita lihat dan kita apa ya, yang kita optimalkan. Nah, gue tuh dari awal gue sudah bilang ke tim gue kebetulan bahwa lo lihat dengan cermat apa yang bisa kita lakukan di era di mana semua orang nggak bisa apa-apa ini, gitu. Pasti ada dan gue yakin gue bukan orang yang mikir gini satu-satunya, semua orang juga mikir hal yang sama. Jadi buat gue yang paling penting adalah you always look for the right side lah. Pasti ada, walaupun mungkin 90%-nya gelap, itu 10%-nya terang. Buat gue, karena 90% gelap ini, gue sebagai individu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gue kan nggak bisa nemuin obat corona gitu kan. Nggak bisa gue nih. Cuman ada hal lain yang bisa gue optimalkan, gue mau fokus di situ sih. Gue mau fokus di hal yang bisa gue bangun sendiri. Pakat sih, bro. Gitu. Iya. Iya. Berarti kalau gue bisa summarize kata-kata lo, kita sebagai bangsa udah melewati banyak krisis berhasil, dan insya Allah buat yang krisis yang sekarang kita juga pasti berhasil ya bro. Buat gue Indonesia pasti bisa sih menurut gue pasti bisa. Kita tinggal perlu sama-sama maju, dan gue harapkan pada waktu kita maju nggak ada yang tertinggal di belakang sih bro. Gitu. Mantap. Thanks banget bro, buatnya segera lewatin krisis ini dan sampai ketemu setelah krisis ini berakhir, dan semoga kehidupan kita jauh lebih baik bro. Nanti kita ngopi-ngopi lagi di M-Block men. Siap. Oke. Buat nutup mungkin buat yang dengerin jangan lupa follow Twitter kita Pemimpin ID di @id_pemimpin. Kita juga ada di Instagram @leadership. Gitu sih bro. Oke. Jangan lupa follow tuh ya. Gue promoin nih. Ya bro. _pemimpin. Yoi. Oke. Siap. Sponsor. Oke. Bang, makasih banget ya. Siap bro, sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.